Sopir truk tewas tertimbun longsor di Magetan. Maling ponsel di Surabaya masuk selokan untuk hindari polisi. Seorang guru di SD negeri di Jember protes menu MBG tak layak dan basi. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Sorotan pertama kami buka dari Magetan, Jawa Timur. Seorang sopir dump truck tertimbun pasir di tambang galian C, lereng Gunung Blego, Magetan. Korban dievakuasi dalam kondisi tak bernyawa. Jasad korban ditemukan tertimbun pasir tak jauh dari titik korban terlihat oleh saksi. Korban dievakuasi ke RSUD Saidiman Magetan untuk menjalani visum dan identifikasi. Pekerja dan masyarakat dilarang beraktivitas di lokasi tambang untuk sementara waktu. Terkait insiden ini, polisi memeriksa saksi korban selamat, operator ekskavator, hingga pengelola tambang. Hingga kini petugas gabungan masih melakukan proses pencarian 1 unit sepeda motor yang masih tertimbun longsor. Untuk sementara waktu, pekerja tambang maupun masyarakat dilarang beraktivitas di lokasi tambang. Safety officer, yaitu nanti petugas yang terus standby untuk memperhatikan situasi kondisi di lokasi. Apabila nanti ada patahan atau retakan yang memungkinkan terjadinya longsor susuran, itu nanti akan secepat mungkin dievakuasi petugas-petugas yang bekerja di lokasi ini. Kemudian dari masyarakat juga, ini kami bersama dengan Pak Ketua DPRD, ini nanti menjadi evaluasi kita ke depan terkait dengan kegiatan yang ada di lokasi ini. Faktor keselamatan itu adalah hal yang utama. Untuk timingnya pas istirahat siang. Jadi teman-teman yang safety officer itu posisinya meskipun dalam kondisi istirahat siang, tapi yang bersangkutan masih ada di atas untuk proses pengamanan. Kebetulan rekan-rekan safety officer itu melihat adanya tubuh korban yang terlihat. Demikian. Itu posisi korban seperti apa? Tertindih sepeda motor atau seperti apa? Posisinya tertindih ini tanah. Tanah longsor ya. Bagian tubuh yang terlihat itu awalnya tangan, kaki itu seperti apa? Yang terlihat awal. Yang terlihat pertama bagian punggung sampai kepala, bagian belakang. Informasi lainnya, saudara, seorang pelaku pencurian handphone bersembunyi di selokan air atau got di wilayah Sukomanunggal, Kotra, Surabaya. Selama lebih dari 3 jam untuk menghindari kejaran polisi dan warga. Aksi pelaku diketahui polisi hingga akhirnya ditangkap bersama seorang rekannya yang keduanya merupakan residivis kasus curanmor yang telah 5 kali keluar masuk penjara. Inilah aksi Agus, pelaku pencurian handphone yang bersembunyi di saluran air atau got di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Pelaku berusia 22 tahun ini bersembunyi dengan berendam di lumpur untuk menghindari kejaran warga dan polisi. Namun aksi Agus berhasil diketahui warga dan polisi setelah lebih dari 3 jam, mulai pukul 4 subuh hingga 7 pagi bersembunyi di dalam lumpur. Dengan badan penuh lumpur hitam, pelaku dibawa ke Polsek Sukomanunggal, Surabaya. Selain Agus, unit reskrim Polsek Sukomanunggal juga menangkap Nisar yang ikut serta dalam aksi pencurian HP milik karyawan kantor ekspedisi. Agus mengaku nekat bersembunyi di dalam lumpur karena jalan buntu saat berusaha kabur. Berapa jam kamu di situ sembunyi? Ya kurang lebih dari jam 4 sampai jam 7 Pak. Jam pagi, jam 7. Kamu kenapa sampai lari ke situ? Enggak lari ke jalan raya gitu? Kamu bisa nggak ada jalan lagi kan Pak? Nggak ada jalan lagi. Berarti kamu melari ke got? Iya. Dalam nggak waktu itu? Enggak. Kamu sengaja masuk ke got itu biar nggak ketahuan gitu ya? Iya. Kan warnanya hitam semua. Iya. Menurut Kanit Reskrim Polsek Sukomanunggal, Surabaya, Ibtu Eko Yuda, kedua pelaku sebelumnya berhasil membawa kabur HP milik Yoga Pratama, pegawai kantor ekspedisi.
Dari pemeriksaan juga diketahui kedua pelaku merupakan residivis kasus curanmor yang sudah 5 kali keluar masuk penjara. Itu sempat di masa kita bahkan masuk ke dalam got. Untuk yang Nizar tidak sempat dimasak. Untuk yang Agus yang masuk ke dalam got itu Tomberan, mulai dari jam 4 sampai dengan jam 7 itu hanya 1 kali dipukul oleh masyarakat. Dan itu tidak mengakibatkan cedera yang berarti. Dan waktu itu memang dia sengaja lari ke situ untuk menghindari masa atau seperti apa? Betul, jadi untuk Agus lari ke situ untuk mengelabui petugas dan massa. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam di balik jeruji besi Mapolsek Sukomanunggal, Surabaya. Kedua pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Seorang kepala sekolah di Jember, Jawa Timur diduga menganiaya siswanya karena alasan telah membuat gaduh dan bercanda di kelas. Orang tua siswa pun mendatangi dan meminta kepala sekolah mendapat sanksi. Dalam video amatir, siswa kelas 5 SD Negeri Sananrejo 2, Kecamatan Tempurejo, Jember, terlihat kesakitan dan menangis setelah menjadi korban kekerasan kepala sekolah. Korban mengaku kesakitan di kaki dan pipi akibat dianiaya kepala sekolah. Melihat anaknya kesakitan, orang tua dan wali murid siswa marah dan mendatangi sekolah. Dugaan aksi kekerasan yang dilakukan kepala sekolah atas nama Muhammad Kobir sangatlah di luar batas kewajaran seorang guru terhadap anak didiknya, sehingga melaporkan peristiwa ini ke polisi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Orang tua dan wali murid menuntut kepala sekolah dimutasi dan dihukum karena perbuatan aniaya tersebut. Bapak kepala sekolah ini datang ke kelas 5, ke kelas langsung marah-marah, mengatakan hal-hal yang tidak pantas ke anak-anak, nggih. Terus habis gitu datang ke mejanya anak-anak ini yang paling pojok, anak laki-laki, lalu memukul, menendang 2 orang, anak saya sama yang satunya yang cedera parah, sama menampar 1 orang. Bu, setelah kejadian gimana kondisi anak sekarang? Kalau sekarang sih sudah membaik, maksudnya sudah bisa diberikan pengertian, udah mau sekolah, karena kebetulan kan bapak kepala sekolahnya juga sudah tidak ada di sini. Pada Sabtu pagi, 2 dari 3 siswa yang menjadi korban kekerasan kepala sekolah kembali beraktivitas dan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Didampingi polisi dan tim guru, para siswa-siswi mendapatkan pembelajaran motivasi sehingga psikologis kembali normal. Jadi anak-anak dimotivasi supaya tidak ketakutan atas peristiwa kemarin. Kita ada pendampingan khusus nantinya buat anak-anak yang sedang bermasalah ataupun sekarang memang anak-anak itu sedang proses ini Bapak menuju kedewasaan. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengondisikan terutama untuk kepribadian anak-anak. Nanti untuk anak-anak yang bermasalah kemarin kita adakan pendampingan khusus agar mereka tidak trauma atas kejadian yang kemarin. Polisi telah menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan guru terhadap siswanya dan telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun salah satu perwakilan wali murid mencabut laporan tersebut dan berakhir damai. Orang tua wali murid ini datang ke Polsek dan melaporkan kejadian tersebut, sehingga kita tindak lanjuti. Ketiga korban kita mintakan visum atau VER ke puskesmas terdekat. Kemudian pagi ini rencana akan kita laksanakan pemberkasan atau memintai keterangan para saksi dan orang tua wali murid. Namun demikian ternyata untuk laporan polisinya pagi ini perwakilan dari orang tua wali murid korban ini datang ke Polsek lagi untuk mencabut laporan polisi. Atas peristiwa ini, Muhammad Kobir selaku Kepala Sekolah SDN Sananrejo 2, Kecamatan Tempurejo, Jember dicopot jabatannya dan dimutasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kesorotan utama kami, 5 pelajar sekolah dasar negeri di Kecamatan Semboro, Jember mengalami mual dan muntah setelah memakan menu makan bergizi gratis MBG. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG membantah mual dan muntah korban bukan karena keracunan makanan.
Inilah foto-foto saat 5 pelajar SD Negeri Sidomekar 5, Kecamatan Semboro, Jember, saat menjalani pemeriksaan di puskesmas. Kelima pelajar ini diduga keracunan setelah menyantap menu MBG berupa sandwich roti berisikan selada, timun, tomat, perkedel tempe, telur rebus, saus tomat keju, dan 1 susu kotak. Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Semboro membenarkan peristiwa ini, namun membantah mual dan muntah yang dialami korban bukan karena keracunan. Mual dan muntah diduga karena korban belum sarapan dan menu sandwich yang disajikan belum pernah dinikmati korban sehingga diduga terjadi reaksi mual dan muntah. Meski diduga bukan karena adanya keracunan makanan, Polres Jember dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengambil sampel untuk diuji laboratorium. Kalaupun keracunan ada indikasi, ini sangat menurut kami ini hanya gejala mungkin tidak adanya konsumsi di awal atau di pagi, dikarenakan mohon izin awal itu si anak tidak sarapan pagi, mungkin keterbiasaan makan nasi sehingga boleh dikatakan terkontaminasi dengan makanan yang tidak biasa dikonsumsi sehingga menyebabkan mual. Nah, kategori mual dengan keracunan mohon izin itu sangat Aksi seorang guru SD Negeri Bintoro 5 di Jember memprotes kualitas bagian sajian program makan bergizi gratis MBG viral di media sosial. Salah satu menu mie spaghetti dinilai basi dan tak layak dimakan. Menu makanan bergizi gratis MBG berupa mie spaghetti, salad sayur, edamame, anggur muskat, dan ayam bolognese mendapatkan protes Nur Fadli, seorang guru SD Negeri Bintoro 5, Kecamatan Patrang, Jember, hingga viral di medsos. Mie spaghetti dinilai Nur Fadli sudah basi karena saat dibuka telah tercium bau asam menyengat. Namun untuk menu lain masih dalam kondisi baik dan masih layak dikonsumsi para pelajar di Sekolah Dasar Negeri Bintoro 5. Menurut Nur Fadli, menu yang berbau asam menyengat akibat basi tak layak konsumsi berbahaya untuk kesehatan. Ini ada 3 lembaga, ada SMP 15, TK dan juga SD Bintoro 5. Kondisinya sama, bau? Sama, ini satu paket. Jadi satu paket yang diantarkan itu berarti satu dapur gitu. Terus ini kejadian keberapa kali? Kejadian ini sering kali karena beberapa bulan yang lalu sudah kami tegur dari pihak MBG diharuskan untuk memperbaiki pelayanan terhadap MBG yang ada di sekolah. Namun penanggung jawab Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Bintoro 5, Ahmad Sudiono, membantah menu spaghetti ini basi. Sebelum didistribusikan, menu makanan ini sudah diperiksa tim ahli gizi dari segi kandungan di dalamnya dan dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Bau asam bukan basi, tetapi proses memasak mie spaghetti dengan salad sayur direndam 18 jam dengan air cuka. Persepsi yang sama, ya persepsi yang beda maksud saya, di mana kecutnya dan masamnya mayones itu diartikan basi. Nah, itu yang membuat video itu viral seperti yang negatif. Jadi kecutnya itu, masamnya itu bukan karena basi, tetapi karena memang salah satu rasa dari mayones dan cuka itu seperti itu. Polisi memeriksa dan mencicipi sebagian menu MBG menilai tak merasa basi. Namun polisi mengambil sejumlah sampel mie spaghetti dan salad sayur untuk dilakukan uji laboratorium. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Masih seputar sorotan MBG, Saudara Sekolah SMA Negeri 7 Kediri memperketat pengecekan menu makan bergizi gratis MBG sebelum disantap siswa. Hal ini agar menghindari menu MBG bau karena basi maupun antisipasi terjadi peristiwa keracunan. Sebelum dibagikan ke sejumlah murid, guru SMAN 7 Kota Kediri ini memeriksa menu makanan bergizi yang telah tiba di sekolah. Tak hanya itu, para guru juga ikut mendampingi para siswa saat menyantap menu MBG hingga selesai. Pendampingan itu rutin dilakukan karena sudah menjadi SOP di sekolah SMAN 7 Kota Kediri. SOP itu dibuat untuk menjaga keamanan para siswa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Selain itu, juga untuk memastikan para siswa seluruhnya dapat memperoleh jatah makan bergizi gratis. Membuat SOP untuk distribusi MBG ini. Nah, di dalam SOP itu ada nanti petugas piket harian, yang mana itu adalah dari unsur Bapak Ibu guru. Kemudian dari piket harian itu SOP yang pertama adalah mengecek jumlah, kemudian yang kedua menata sesuai dengan jumlah kelas. Nah, kalau sudah tertata, kami melakukan sampling pengecekan kualitas makanan. Paling tidak nanti dari aromanya bagaimana, kemudian dari jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah anak-anak atau belum. Salah satu siswa merasa tetap nyaman menikmati MBG meski banyaknya beredar video keracunan yang ada di media sosial. Siswa berharap agar program MBG terus dilanjutkan karena membantu banyak siswa yang kurang mampu. Bisa dilanjutkan dan semakin rata juga untuk program MBG ini, dan juga kedepannya gizi-gizinya semakin ditingkatkan lagi yang bisa memenuhi dari setiap tubuh siswa sih. Alasannya apa? Karena menurut saya ini cukup efektif ya, untuk apalagi ada yang beberapa anak yang mungkin mohon maaf tidak bisa mendapatkan bekal di rumah ataupun kayak kekurangan di finansial, jadi kita bisa menikmati makanan dengan enak tapi gratis. Sekolah menengah atas negeri 7 itu telah mendapatkan makan bergizi gratis untuk 1.265 siswa yang memperoleh jatah MBG. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Ojol Jember belum terima stimulus ekonomi BPJS. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, pengemudi ojek online di Jember menyambut baik program stimulus ekonomi dari pemerintah dengan iuran diskon 50% BPJS Ketenagakerjaan. Namun program ini belum direalisasikan untuk pengemudi ojek online di Jember. Pemerintah melalui Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia resmi memberikan diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dan kebijakan diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan target 731.000 lebih penerima. Program ini disambut baik pengemudi ojek online di Jember meski belum terrealisasi dan mereka mengaku masih membayar dari uang pribadi 100% iuran BPJS Ketenagakerjaan. Program stimulus perekonomian berupa diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan ini diharapkan ojol di Jember dapat segera terrealisasi bagi mereka, termasuk juga bagi pengemudi ojek pangkalan atau konvensional maupun penarik beca. Pemerintah memberikan program BPJS TK buat teman-teman kita sangat. Cuma programnya sampai saat ini kan belum dieksekusi. Kenapa belum dieksekusi? Ya mungkin ada kebijakan birokrasi yang berlebihan yang susah mungkin ditembus. Cuma kami menanti-nanti bahwasannya kebijakan itu dilakukan. Itu sesuai dengan tuntutan kami pada waktu demo kemarin. Salah satunya adalah stimulus. Yang kedua adakan pelatihan-pelatihan kerja. Harapannya dari Kopen sendiri maupun dari pihak Opang sendiri maunya ya dapat bantuan BPJS lah untuk Opang, stasiun maupun abang becak yang ada di stasiun. Selama ini seperti apa, Pak? Selama ini masih belum ada. Jadi tidak ada yang pernah mendapatkan bantuan berupa BPJS maupun dari manapun juga belum ada. Belum ada tunjangan. Belum ada tunjangan. Ke informasi lainnya, saudara, harga daging ayam di Pasar Kota Kediri tak kunjung turun. Kenaikan harga membuat warga lebih memilih membeli hati dan ceker atau kaki ayam karena lebih murah. Harga daging ayam di sejumlah pasar Kota Kediri mahal sejak 3 minggu yang lalu. Salah satunya di Pasar Setono Betek, harga daging ayam tembus Rp38.000 per kilogram dan tak kunjung turun. Sebelumnya harga daging ayam hanya di angka Rp31.000 per kilogram. Akibat mahalnya harga daging ayam, sebagian pembeli lebih memilih hati dan ceker atau kaki ayam.
Hal itu dipilih karena harganya lebih murah, yakni hanya Rp10.000 saja. Sementara itu menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam akibat minimnya stok di pasaran. Dalam satu harinya mereka bisa menjual hingga 2 kuintal daging ayam. Namun pedagang lebih memilih menjual rugi untuk menjaga para pelanggannya. Dari awal 31, 32, sekarang udah nyampe 38. Hampir 1 bulan nih, Mas. Hampir 1 bulan. Faktornya mungkin, ya pertama itu kemarin stoknya, Mas, stoknya terbatas. Kedua, harga-harga pakan naik. Yang ketiga ini kayaknya juga pengaruh dari MBG juga ya, Menang ya. Soalnya permintaan juga banyak. Kalau biasanya berapa? Biaya ayam. Ya. Karena uangnya kan nggak nutut. Biasanya 1 kilo kan nggak bisa. Dulu kan 30, 29, sekarang 37, 38. Mahal, Bu ya? Mahal, Mas. Terus ini mahal. Lebih memilih? Beli jeroan. Ya. Harapannya ya semoga normal harganya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan pemerintah menyiapkan dana besar untuk mendukung penelitian kampus. Mendikti Saintek juga mendorong kolaborasi antar kampus dan industri untuk pemanfaatan hasil penelitian. Dalam acara Forum Wakil Rektor Indonesia yang digelar di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan setiap tahun dana penelitian yang dikucurkan pemerintah cukup banyak. Diharapkan suntikan dana tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal melalui kolaborasi antar perguruan tinggi, kerjasama dengan industri, dan pemerintah daerah. Selain diperuntukkan mendanai riset, dana tersebut juga menjadi insentif bagi para peneliti agar hasil penelitian dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Saat ini kita sangat berharap perguruan tinggi memiliki dampak yang positif, apa yang bisa dikontribusikan oleh perguruan tinggi, sumber daya yang ada di perguruan tinggi, baik sumber daya manusia, sumber daya peralatan, fasilitas lainnya, itu kita berharap bisa dimanfaatkan atau bisa membantu berbagai hal yang ada di luar ya. Yang setiap tahun cukup besar ya. Memang tentu tidak sebesar negara-negara maju, tetapi kita berharap ada kerjasama, setiap kampus bisa melakukan kerjasama dan lain sebagainya. Dan kita juga sekarang sedang mengusahakan dana penelitian dari APBN itu bisa sebagian digunakan untuk honor peneliti yang selama ini memang belum bisa. Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menyebut ITS mencatat lebih dari 2.000 publikasi riset terindeks global setiap tahun. Dana penelitian yang dikelola ITS bahkan mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, berasal dari kementerian, perusahaan, hingga mitra asing. Semangat dan juga anjuran agar penelitian itu bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah di ITS ini termasuk salah satu kampus yang kalau dari publikasi kita paling produktif ya se-Indonesia itu. Jadi alhamdulillah kita semangat ekosistem penelitian itu bangkit. Dan kita bagaimana kita selalu meningkatkan ya, kita mendorong teman-teman untuk berkolaborasi, tidak hanya dari dalam antar lab saja, tapi juga antar departemen, bahkan antar perguruan tinggi dan dalam maupun luar negeri. Jadi kami juga memberi fasilitas pendanaan untuk kolaborasi. Jadi yang memiliki partner kolaborasi itu bisa mendapatkan prioritas untuk pendanaan. Sehingga itu salah satu cara kita meningkatkan riset dan tidak hanya dari ITS tapi juga menggandeng teman-teman baik nasional maupun internasional. Melalui dukungan dana besar dari pemerintah dan pencapaian perguruan tinggi, diharapkan ekosistem riset nasional makin kuat dan berdaya saing global. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Beralih ke sorotan lainnya, sejumlah penyakit bisa ditularkan melalui hewan peliharaan ke manusia. Untuk itu membuat Pusat Kesehatan Hewan di Kabupaten Madiun melakukan upaya pencegahan penularan penyakit. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan vaksinasi rabies gratis untuk kucing dan anjing peliharaan sebanyak 120 dosis vaksin.
Ratusan kucing peliharaan dibawa pemiliknya ke Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kucing-kucing ini akan mendapat vaksinasi rabies gratis dari pemerintah daerah setempat. Untuk mendapat vaksin rabies, hewan peliharaan perlu diregistrasi terlebih dahulu, kemudian diperiksa mulai dari suhu tubuh, kuku, hingga kesehatan mata dan telinga. Jika dipastikan sehat, vaksin rabies bisa langsung diberikan. Selain kucing, vaksin rabies juga disediakan untuk anjing peliharaan. Vaksinasi ini mengundang antusias pemilik hewan peliharaan karena dinilai sangat penting agar binatang kesayangan aman terbebas dari penyakit rabies. Antri untuk vaksin kucing. Berapa itu, Bu? 5 kucing. Ini vaksin apa? Vaksin rabies dari Puskeswan Jiwan. Vaksin rabies ini seberapa penting? Penting sih Mas, karena kan kalau kena rabies kan juga bahaya juga kan gitu. Jadi untuk pencegahan lebih baik kita vaksin dulu. Vaksinasi rabies ini merupakan rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia dan Bulan Bakti Peternakan. Tujuannya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit rabies, meski di Madiun belum ada kasus hingga saat ini. Kegiatan vaksinasi rabies di Puskeswan Jiwan ini adalah kegiatan rutin tiap tahun dalam rangka memperingati World Rabies Day sedunia dan juga bulan bakti peternakan ke-189. Tujuannya adalah untuk pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di Indonesia dan di dunia. Karena tingginya antusias pemilik hewan peliharaan, jumlah vaksin rabies yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ditambah dari 100 menjadi 125 dosis. Masyarakat diingatkan segera mencuci luka dengan sabun jika tergigit hewan peliharaan ataupun anjing liar. Jika hewan yang menggigit terindikasi rabies, maka segera hubungi dokter untuk mendapat serum anti rabies. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Budidaya jagung ungu kaya manfaat akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, varietas jagung ungu mulai dikembangkan di Kabupaten Madiun. Jagung ketan ungu yang memiliki kandungan antioksidan ini dipercaya baik untuk kesehatan dan bisa diolah menjadi berbagai olahan makanan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Varietas jagung ungu atau disebut dengan jagung ketan ungu mulai dibudidayakan di Kota Madiun, Jawa Timur. Salah satu tempat menanam jagung varietas ini adalah lahan demplot di kawasan Growobening, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Jagung ungu ditanam di lahan pemerintah Kota Madiun seluas 700 meter persegi. Jagung ungu dipercaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan antioksidan dapat menjaga kesehatan jantung dan mencegah hipertensi. Rencananya, pemerintah Kota Madiun akan memanfaatkan lahan tidur seluas 12 hektar untuk ditanami jagung varietas ini. Selain jagung ungu, terdapat varietas lain yang turut dikembangkan, yaitu varietas jagung warna-warni. Hari ini kita coba penelitian kita jagung ungu, jagung warna-warni. Ternyata jagung warna-warni itu kita masak, enak itu. Seperti mengandung ketan. Jagung ungu gulanya nggak ada gula. Maka dengan uji coba ini cukup bagus, hasilnya bagus, harganya bagus. Jagung ungu bisa diolah menjadi berbagai olahan, diantaranya jasuke, lepet jagung, jagung rebus dan bakar, serta nasi jagung. Teksturnya yang pulen dan berserat cocok dikonsumsi bagi Anda yang sedang menjalani program diet. Oh ya, ini aku lagi menikmati jasuke. Ini jagungnya spesial dari jagung ungu. Kalau rasanya sendiri sih punul banget, terus banyak serat.
memang sedikit tidak manis, tapi mungkin cocok untuk masyarakat yang khususnya hipertensi atau diabetes. Cocok. Harga jagung ungu lebih tinggi dari jagung varietas lain. Satu tongkol jagung ungu harganya bisa mencapai Rp6.000 atau Rp23.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.